warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Aisyah di video last learning journal aku nih. Last banget ini, terakhiran ya guys. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dilimpahkan nikmat dan semoga sehat selalu semuanya ya. Aku mau nanya nih sama kalian, pernah gak sih kalian tuh baca artikel tapi yang bisa bikin kita senyum-senyum sendiri, terus terharu, atau bahkan kayak kita tuh serasa ikut masuk gitu ke dalam ceritanya. Nah ini nih kekuatan dari artikel feature. Hari ini kita bakal bahas seru-seruan soal jenis-jenis feature, dari yang ngenalin tokoh-tokoh keren sampai tulisan yang bisa ngajak kita buat kayak ikut jalan-jalan lewat cerita kayak gitu. Dan tenang aja, ini bukan pembahasan yang bikin ngantuk mudah-mudahan ya, tapi justru bakal bikin kamu dapet insight kece dan makin pede buat nulis. So, siap-siap ya, kita mulai. Oke, kita kenalan dulu nih sama artikel feature ini. Apa sih itu artikel feature? Nah, artikel feature ini tuh jenis tulisan jurnalistik tapi bukan berita biasa. Kalau misalnya berita langsung itu ibarat kayak nasi goreng, cepat saji dan langsung bikin kenyang. Terus kalau feature ini kayak ramen paket lengkap, ada kuahnya, topping-toppingnya gitu. Jadi ada cerita di baliknya. Feature ini menyajikan fakta tapi dibalut dengan narasi yang menggugah emosi, lengkap dengan kisah, suasana, bahkan sudut pandang personal. Intinya, kamu tuh bukan cuma tahu tapi juga merasa dan membayangkan apa yang tertulis di feature itu, kayak gitu. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama 3 jenis feature yang paling sering muncul. Apa aja sih? Yang pertama itu ada feature tokoh profil atau feature profil tokoh, sama aja ya. Nah, tulisan ini itu mengangkat cerita hidup seseorang, bisa selebriti, tokoh inspiratif, bahkan orang biasa yang punya kisah luar biasa. Misalnya kayak kisah Anne Sullivan, gurunya Helen Keller tuh yang ngajarin Helen Keller buat mengeja kayak gitu. Nah, kita tuh bisa tulis tentang perjuangannya gitu, nilai hidupnya dan dampaknya buat orang lain. Bukan cuma sekedar biodata doang, tapi kisah yang bisa menginspirasi. Lalu yang kedua itu ada feature sinopsis karya. Nah, jenis ini nih cocok banget buat kamu yang suka film, novel, ataupun teater. Sinopsis feature bukan cuma menceritakan isi, tapi juga menyoroti tema, karakternya gitu. Terus makna sosial yang dikandung gitu. Bayangin nih, kamu ngulas tentang buku, novel gitu ya, atau filmnya, bahkan kan ini udah ada nih, Laskar Pelangi gitu kan. Tapi dengan sudut pandang emosional yang bikin pembaca pengen banget langsung baca atau nonton juga, kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu ada feature catatan perjalanan. Nah, ini nih yang paling asik. Kamu jalan-jalan, tapi cerita kamu tuh juga bisa bikin membawa orang gitu, membawa orang lain buat ikut merasakan pengalaman jalan-jalan kamu. Gak cuma deskripsi tempat, tapi juga interaksi dengan orang lokal, budaya, makanan, suasana, semuanya deh ada gitu ya. Kayak nulis diary, tapi buat semua orang dan dikemas dengan gaya cerita yang hangat dan reflektif. Nah, sekarang kan kalian udah tahu nih jenis-jenisnya apa aja. Saatnya kita bahas gimana cara nulisnya. Langkah pertama yang kita butuhin itu adalah kumpulkan data. Kalian bisa pakai cara observasi, wawancara langsung, riset dokumen, dan bahkan pengalaman pribadi. Makin banyak datanya nih, makin kuat cerita kalian. Tapi jangan lupa ya, bukan cuma asal tumpuk infonya, tapi pilih yang bisa nggak. Lalu langkah kedua yang kita butuhin itu adalah mulai nulis. Mulai nulis dari judul nih. Bikin judul yang unik dan punya rasa. Terus ada juga lead, pembuka yang bikin pembaca tuh langsung hook gitu, langsung kecantol ya. Bisa kayak pakai kutipan, kejadian menarik, atau narasi langsung. Lalu yang ketiga ini ada body. Nah, ini bagian dagingnya nih, isinya gitu ya. Kita bisa ceritakan secara mengalir, bisa juga kronologis ataupun tematis gitu. Lalu yang keempat itu ada penutup. Tutup cerita dengan punchline, refleksi, atau kesan yang membekas. Seperti itu. Nah, meskipun semua ini nih sama-sama feature, tapi masing-masing ini punya perbedaan khasnya loh.
Misalnya kayak feature profil, itu fokus pada orang, isinya menggali kisah hidup, karakter, pengalaman pribadi, dan juga kutipan dari tokohnya ini. Terus lalu feature sinopsis gitu, ini tuh fokus pada karya, tujuannya bikin pembaca tertarik sama isi ceritanya tapi nggak bikin spoiler gitu. Terus yang terakhir kan tadi, yang ketiga itu ada feature perjalanan. Nah kalau feature perjalanan ini fokus pada pengalaman si penulis gitu, sudut pandangnya personal, dan biasanya pakai gaya bercerita yang deskriptif banget gitu, sampai pembaca bisa ngebayangin bau-bau laut gitu, atau suara-suara burung di hutan kayak gitu. Gimana? Seru kan bahas artikel feature ini? Jadi buat kamu yang suka nulis, ini saatnya explore gaya jurnalistik yang lebih kreatif, naratif, dan juga menyentuh sisi emosional pembaca. Mulai dari sekitar kalian ya, tentang orang menarik, review buku yang kamu suka banget baca, atau film yang suka banget kamu tonton gitu. Atau bisa banget kan ceritain pengalaman jalan-jalan kalian dengan cara yang unik gitu. Yang pasti jangan takut buat mencoba gitu, karena menulis feature ini bukan cuma soal nulis, tapi tentang menghidupkan cerita. Thanks banget buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe ya kalau kalian mau. Gak juga sih, karena ini pembahasan terakhir, tapi jangan pesimis ya, siapa tahu nanti aku bakalan banyak bahas apa ya, sharing session lainnya ya di video-video selanjutnya. So sampai ketemu di lain waktu, di lain kebetulan, di lain pertemuan, dan jangan lupa teruslah bercerita. Wabillahi taufiq wal hidayah, dari aku sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.